Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Apakah kredit motor itu termasuk riba? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin hadirat sekalian, bicara tentang kredit, ya. Kredit itu memang di Indonesia cukup populer. Sampai ada film Setan Kredit, ya. Itu saking populernya kredit di Indonesia. Mungkin sebagian besar kita juga pelaku kredit, ya. Namun kalau sudah berani nanya, hukumnya apa nih kredit, riba apa tidak? Ya. Ini berani nih nanggung resikonya. Kalau dia tahu mau ditinggal, kalau misalnya nggak boleh ditinggalkan. Kan seringkali kita nanya doang pengen tahu, tapi pas sudah tahu tetap aja kredit misalnya. Meskipun memang kredit ini kembali tadi ke persoalan arisan. Kalau udah masuk ranah fikih, itu adalah ranah yang debatable, yang multi interpretasi. Jadi ada nanti sebagian orang yang menganggap apakah kredit itu riba? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan riba. Orang dalam berfikih, itu seringkali dalam mendisiplinkan dirinya, nggak cuma kita, ulama-ulama terdahulu juga itu punya persoalan yang kurang lebih sama, karena kita sama-sama manusianya. Ada orang yang sangat ketat beragama, ada orang yang sangat fleksibel beragama. Betul nggak, Ustaz? Iya, Ya? betul itu. Ada orang yang sangat ketat dalam hukuman fikih, oh ini nggak boleh. Ya. Ada saya punya teman itu, dia fikih minded, ya kalau orang bilang itu fikih minded, fikih banget. Ya. Kalau misalnya habis wudu itu, wah jalanan yang dilewatinya harus bersih banget dan dia harus menjamin kebersihannya. Sampai dia sibukkan diri dulu untuk ngepel. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Ya. Ada orang yang santai aja. Selama dia tidak tahu secara langsung bahwa itu ada najis, maka dia tidak punya tugas untuk mengetahui itu najis atau tidak. Ya. Sebagian ulama fikih begitu, Pak. Selama kita tidak melihat secara melak-melak di situ ada najis, ngapain kita sibuk untuk mencari tahu itu najis atau bukan? Itu namanya mempersulit diri. Nah, ini versi orang yang fleksibel nih, Pak. Ya. Jadi beragama itu ada yang fleksibel, ada yang ketat. Padahal agama sendiri menghendaki kemudahan. Nah, padahal agama yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah yang menginginkan kemudahan. Tapi sebagian kita, ya kita tetap maklum. Sebagian orang mungkin dia punya trauma tersendiri tentang agama, sehingga akhirnya dia mengketatkan dirinya. Jadi mungkin dia biasa orangnya disiplin, maka dalam urusan agama pun dia disiplin. Ya. Dan itu tidak kita salahkan. Silakan masing-masing berupaya. Yang penting jangan sampai yang punya peraturan ketat ini mencela orang yang punya peraturan longgar. Sama dengan COVID inilah. Orang dengan pandemi ini kan ada yang ketat banget. Ya. Mau senggolan boro-boro, senggolan ketemu orang aja nggak berani. Ada yang santai aja dianggapnya. Ya, kalau memang kita ini, nah selama tidak saling mengganggu, ya maksudnya mengganggu ini, jangan maksa orang yang ketat itu untuk sama dengan kita yang tidak ketat, ya atau sebaliknya. Selama tidak saling mengganggu secara fisik, itu silakan berbeda, ya itu urusannya. Nah masalah kredit ini, sebenarnya kan yang dijadikan masalah ini riba ya, masuk nggak kategori riba? Meskipun sebenarnya saat kita butuh waktu yang cukup panjang nih ngomongin riba, karena nanti ada macam-macam riba, riba jual beli, riba utang piutang. Sesi bahasan berikutnya. Tapi cuman secara umumnya, secara garis besar saya akan mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak semuanya riba. Ya. Jadi ada yang mengatakan yang namanya bunga bank ya riba, tapi ada juga sebenarnya tidak semua bunga bank itu riba. Bagaimana penjelasannya? Sedikit mungkin saya kasih keterangan tentang masalah inflasi tadi. Ya. Kita minjem sekarang, ya, uang 10 juta. Kemudian kita harus lunasin 10 tahun yang akan datang. Lama banget 10 juta 10 tahun. Ya. Kurang lebih gitu sebagai contoh. Ya. Nah, ketika akhir masa kita perlunasan, itu nilai yang kita dapat di awal waktu kan memang berbeda karena ada inflasi. Ya. Inflasi inilah yang akhirnya ditutupi dengan bunga bank. Ya. Jadi pihak bank juga nggak mau
rugi, semuanya harus mendapat keuntungan. Maka ditakar sesuai dengan pengalaman, dengan alam ekonomi di Indonesia begini-begini, maka dia menentukan, ya, istilahnya rating bunganya, ya, apa istilahnya bunga bank itu sekian persen, ya. Itu pun kebijakan itu kan sebenarnya berbeda-beda antar bank. Ya, walaupun dari pusatnya secara umum ditentukan kisarannya, tapi masing-masing bank menentukan berbeda. Nah, oleh sebagian ulama yang mungkin versinya tadi ketat, itu meratakan semua bunga bank haram. Sementara tadi ulama yang fleksibel ya, menganggap ini ada celah. Kenapa harus ada bunga bank? Gimana caranya dia menggaji karyawannya misalnya, kalau kita tidak ngambil upah jasa, ya. Jadi orang yang menghalalkan ini dianggapnya karena tidak semua bunga bank itu dianggap masuk kategori riba. Tapi memang semua riba itu haram. Ya. Tapi kan kita masukkan antara riba dengan bunga bank itu apa? Sesuai penterjemahan riba adalah bunga bank. Itu debatable, ada perbedaan pendapat. Apakah yang namanya riba itu adalah bunga bank? Sementara secara bahasa, misalnya, riba itu adalah kelebihan kalau dalam bahasa fikihnya, sesuatu yang lebih. Ya. Artinya secara definisinya, kita minjem 10.000, bayarnya misalnya 12.000. Ya, dalam waktu yang singkat. Ya, di situ ada kelebihan. Ya. Itu yang namanya riba secara umum, ya, kita ketahui, kita mengambil kelebihan. Tapi dalam konsekuensi bermuamalah di era modern seperti ini, ya, maka kita juga nggak bisa menutup kemungkinan orang-orang bank juga mau lah kalau misalnya dia orang Islam sepenuhnya bermain riba, ya, kecuali dia memang udah nggak punya cita-cita mati. Ya, nggak mikirin mau riba mau enggak, ya. Tapi secara umum umat Islam pasti mikirin kalau ini riba dia nggak mau. Ya. Maka sebagian orang pasti akan berupaya untuk mencari jalan temu supaya jangan terlibat dalam praktek riba. Maka akhirnya diadakan misalnya bank syariah, ya, bank konvensional untuk supaya menghindari hal-hal yang diharamkan tadi. Tapi oleh pakar ekonomi syariah, ada juga yang mengatakan, sama aja konvensional sama syariah. Ya, kadang-kadang prakteknya sama, namanya dong yang dirubah. Ya, kalau di bank syariah ada namanya margin, ya, kalau di konvensional bunga. Ya, cuman sama kan, prakteknya sama. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Oleh sebagian ahli ilmu syariah juga dikatakan, yang konvensional sama syariah belum tentu juga berbeda. Kalau belum tentu juga berbeda, belum tentu juga sama. Artinya, tetap itu adalah upaya manusia untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini mau pakai yang mana, masing-masing ada rujukannya. Mau yang menghalalkan atau yang mengharamkan, ya. Di antaranya misalnya gini, yang mengharamkan karena ini sudah melibatkan pihak ketiga. Ya. Kita kredit motor nih misalnya, ya. Kredit motor kan berarti kita ngutang, Pak. Iya. Ya. Ngutang sama dealer. Ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dealer ini kan nggak cuma satu motor yang dijual. Ada puluhan, ratusan mungkin. Dan tidak semua dealer itu punya duit untuk membeli barang itu pada satu waktu. Maka dia gandeng pihak lain, pemodal, untuk bayarin dulu itu barang. Artinya, si dealer ini punya utang, punya barang yang sebenarnya belum menjadi hak milik dia. Ya. Kita menjual barang yang bukan hak milik kita, tidak sepenuhnya milik kita, itu nggak boleh. Ya. Kalau sudah menjadi milik, baru kita jual boleh. Tapi kalau itu masih separuh, ini separuh punya saya, nih separuh punya orang lain, itu nggak boleh. Ya. Itu yang orang yang mempunyai pemahaman, ya ulama yang mempunyai pemahaman bahwa kredit itu juga haram karena pada hakikatnya dia melibatkan pihak lain. Artinya dealer itu punya utang sama bank yang melunasi,
Ya. Karena dia menjual barang yang bukan barang penuh miliknya kepada orang lain. Nah, itu makanya kalau kajian fikih itu sebenarnya fluktuatif, berkembang. Ya. Jadi fikih itu ya duru ma illatihi hukman wa adaman. Jadi hukum fikih itu berkembang. Dan ketika kita mendapat pengetahuan seperti itu, jangan dulu kita akhirnya mengklaim apa yang kita tahu itu udah yang paling benar. Ya. Jadi silahkan mengambil rujukan tentang apa yang ingin kita lakukan, tapi syaratnya ya, jangan buru-buru mengklaim apa yang sudah kita capai ini yang paling benar. Ya. Hormati tetap. Asas beragama itu saling menghormati. Ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi mendahulukan akhlak itu lebih utama daripada kita ribut masalah fikih. Ya. Betul, Ustaz. Daripada kita ributin orang kunut atau tidak kunut, ya udah baikan kita tetap ngobrol yang enak. Ya. Karena masalah ibadah belum tentu juga yang sesuai dengan syariah secara zahir itu diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Karena ketika kita sholat pikiran kemana-mana. Jadi kita jangan terlalu kepo dengan ibadah orang lain. Ya. Ibadah kita sendiri aja belum terjamin, ngapain kita ngurusin ibadah orang lain. Artinya dalam hal ini juga masalah kredit, ya. Bagi yang punya prinsip bahwa tidak semua bank itu adalah kategori riba, dibolehkan. Ya. Apalagi dia mungkin menjaminkan keamanan dirinya kepada bank syariah. Wah ini udah syariah nih. Kalau sampai masih berbau riba, yang salah bukan kita, Bu. Ya. Tapi dia yang udah memberikan jaminan kepada kita percaya pada dia. Ya. Jadi memang lebih amannya begitu, mainnya di syariah, terus lebih aman lagi kita tahu ya, seluk-beluk riba itu bagaimana sih? Ya. Transaksi di perbankan itu gimana sih? Walaupun ilmu yang begini ya, jelimet memang. Ya. Tapi minimal seperti itu. Bagi mereka yang punya pengetahuan dan ingin tahu lebih luas itu, ya harus tahu. Ya. Transaksinya bagaimana? Skemanya gimana? Atau gini, kenapa disebut riba dan yang satu syariah? Ya. Karena ketika kita mengajukan sebuah pinjaman atau kredit, kita ngobrol Pak dengan bank syariahnya, ditawarin skemanya begini-begini, atau skema kamu gimana sih? Ya. Jadi tidak ada pemutusan sepihak. Oleh sebagian orang dianggap bahwa konvensional ini pemutusan sepihak, penentuannya sepihak oleh mereka. Kita nggak bisa nego mau skema yang mana. Meskipun sebenarnya sekarang juga sudah mulai fleksibel. Bank-bank ketika menawarkan juga bikin skema macam-macam. Ini tawaran yang A begini, tawaran B yang begini, tawaran C yang begini. Ya. Allah alam bisawab. Kurang lebih seperti itu. Jadi kredit motor hukumnya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Silakan dipilih. Gitu Pak.